Selamat datang kembali, kita langsung aja nih bahas materi Anda hari ini. Fokusnya ke dua emosi yang, manusiawi banget ya, dan krusial juga buat kepemimpinan, rasa malu dan empati. Kita pakai gagasan Brené Brown nih. Anda pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh kok gue nggak cukup baik ya? Nah, perasaan itu yang mau kita bedah. Betul, betul. Dan perasaan itu seringnya yaitu rasa malu. Riset bahkan nyebutnya master emotion loh. Hal pertama yang penting banget dipahami dari materi Anda, itu bedanya sama rasa bersalah. Oh iya, Ya, ini bukan cuma definisi biasa, tapi bisa ngubah cara pandang. Jadi gini, rasa bersalah itu saya melakukan sesuatu yang buruk, gitu kan? Tapi kalau rasa malu, itu lebih dalam. Saya adalah buruk. Beda banget kan? wah iya ya, beda tipis tapi dalam artinya. Jadi saya buruk, bukan perbuatan saya buruk. Nah, persis. Paham bedanya ini aja udah, ngebuka banget cara kita ngelihat diri sendiri, gimana kita ngerespon pas gagal atau bikin salah gitu. Saya rasa kayaknya semua orang pernah deh ngerasain sengatannya rasa malu itu ya. Pas rasanya pengen gilang aja gitu. Materi Anda juga nyorot betapa bisa melumpuhkan ya emosi ini. Tepat. Dan yang menarik nih, buat digali lebih dalam, itu gimana sih rasa malu ini bekerja? Sumber Anda itu ngegambarinnya kayak sesuatu yang tumbuh subur di tempat rahasia, sunyi, terus penuh penghakiman. Hmm, Ada analogi cawan Petri itu, bagus banget. Coba deh masukin rasa malu ke cawan Petri, terus siram pakai empati. Gimana? Layu dia. Jadi rasa malu itu butuh banget isolasi buat bisa bertahan. wah analogi yang kuat banget sih itu. Ini langsung nyambung ke penawarnya dong ya, berarti empati. Bener. Tapi di sini nih kayaknya sering agak bingung ya orang-orang banyak yang nyamain sama simpati. Padahal materi Anda ini nekenin banget bedanya. Dan itu fundamental katanya. Fundamental banget. Simpati itu kan cenderungnya ngerasa kasihan ya. Kayak, oh kasihan banget sih kamu. Gitu. Ironisnya, ini malah sering bikin orangnya ngerasa makin sendirian. Oh iya bener juga ya. Nah, kalau empati, itu beda. Empati itu ngerasa bersama orang itu. Ini pilihan yang butuh keberanian loh, buat nyambung sama perasaan orang lain dengan cara ngenalin perasaan serupa di diri kita sendiri. Jadi bukan soal ngeberesin masalah orang lain, Bukan mau jadi pahlawan gitu ya. bukan. Tapi lebih ke hadir nemenin mereka pas lagi sulit. Cukup bilang, saya ngerti perasaan kamu dan itu emang nyebelin banget. Gitu. Memang butuh keberanian ya buat nggak langsung loncat ngasih solusi atau memperbaiki. Terus gimana caranya biar kita bisa lebih terampil nih dalam berempati? Sumber Anda nyebutin beberapa kemampuan inti ya. Iya, intinya sih gimana kita bisa bangun koneksi. Contoh, dari pengalaman Brené Brown sendiri tuh, pas dia kejebak di bandara, itu kena banget. Rekannya, si Susan ini, dia nggak coba ngehibur atau bilang, seenggaknya kamu masih... Nggak gitu, Terus gimana? dia cuma duduk di sebelahnya. Terus ngevalidasi perasaannya dengan bilang, ini nyebelin banget. Udah, titik. Nah, itu dia empati dalam tindakan. Simple, tapi kuat. Cuma hadir ya? Iya. Dan salah satu kuncinya, seperti yang disinggung di materi Anda, itu mindfulness, kesadaran penuh. Ini ngebantu kita nyadar sama reaksi kita sendiri tanpa ngejudge. Jadi kita bisa tetap hadir buat perasaan orang lain, bukannya malah kebawa emosi sendiri atau buru-buru ngasih solusi. Saya paham, jadi ini soal koneksi ya, bukan solusi. Tapi kan materi Anda ini nekenin banget soal koneksi dan kerentanan. Apa nggak ada pandangan kalau nunjukin empati kayak gini, apalagi pas lagi susah, malah bisa dianggap lemah gitu? Mungkin dalam konteks kepemimpinan misalnya. Pertanyaan bagus. Dan ini sering jadi penghalang ya sih. Tapi perspektif di materi Anda ini justru sebaliknya. Butuh keberanian besar loh buat bisa terkoneksi secara otentik. Pemimpin yang bisa bangun budaya tahan malu, yang ngedorong empati, itu malah nyiptain lingkungan di mana orang berani ambil resiko. Oh, jadi malah gitu ya? Iya, berani berinovasi, berani bangkit lagi dari gagal. Ini bukan kelemahan, justru fondasi kepercayaan dan kinerja tinggi. Nah, ini nyambung lagi ke gimana caranya kita bangun ketahanan terhadap rasa malu itu sendiri. Ah ya, shame resilience. Betul. Betul. Gimana kita bisa bangun itu? Sumbernya nyebutin beberapa praktikan ya? Iya, tapi ini bukan sekedar daftar langkah gitu aja ya. Ini lebih ke praktik yang nyambung satu sama lain. Dimulai dari keberanian buat ngenalin rasa malu pas dia muncul, terus apa pemicunya. Oke, kenali dulu. Terus
kita perlu latihan kesadaran kritis. Maksudnya, kita lebih kritis sama pesan-pesan atau ekspektasi di sekitar kita, yang mungkin nggak realistis. Gitu. Terus yang paling transformatif nih, menjangkau dan berbagi cerita kita. Berbagi cerita? Iya, dan membicarakan rasa malu itu. Ingat analogi cawan Petri tadi? Rasa malu itu hilang kekuatannya pas diomongin, pas ketemu empati. Jadi ngomongin itu kuncinya ya? Tepat. Tapi, nah ini penting. Ini harus dimulai dari dalam dulu. Fondasinya itu self-compassion, welas asih ke diri sendiri. Ada penelitiannya Christine Neff soal ini. Self-compassion gimana tuh prakteknya? Ada 3 elemen utama. Pertama, kebaikan pada diri sendiri. Jadi, ngomong ke diri sendiri tuh kayak ngomong ke teman baik pas lagi susah. Jangan malah dihakimi terus. Kedua, kesadaran akan kemanusiaan bersama. Artinya, nyadar kalau penderitaan itu bagian dari hidup semua orang, bukan cuma kita aja yang ngalamin. Oke, jadi nggak ngerasa sendirian ya? Betul. Yang ketiga, mindfulness lagi. Kesadaran penuh. Mengamati emosi sulit tanpa tenggelam di dalamnya, tapi juga nggak menekannya. Kita nggak bisa ngasih empati sejati ke orang lain kalau kita sendiri terus-terusan ngejudge diri sendiri, kan? Masuk akal banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, inti dari semua ini tuh rasa malu itu nyata, kuat, tapi kekuatannya luntur kalau ketemu empati. Gitu ya? Persis! Dan praktek empati ini yang paling dasar malah dimulai dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Dan ini jadi jantungnya hubungan yang bermakna sama kepemimpinan yang berani. Tepat sekali. Pada akhirnya ini soal keberanian milih koneksi daripada ngumpet di balik tembok pertahanan diri. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Di momen mana hari ini, sekecil apapun itu, Anda bisa secara sadar milih buat merespon pakai empati, baik buat diri sendiri atau buat orang lain. Pertanyaan bagus tuh. Ingat konsep toples kelereng yang juga dibahas di materi Anda kan? Tindakan-tindakan kecil buat ngebangun kepercayaan, nunjukin empati, itu seringkali yang paling berarti loh.